untung cepet dalam waktu singkat. Nah, kayak dia dapat jackpot tuh. Ya. Oh iya, jadi salah ya Nah. berarti kalau misalkan main saham buat biar cepet kaya. Tapi berarti nih untuk kayak pemula gitu, berapa lama biasanya investasi bakalan kelihatan nih Mas? Apa hasilnya? 1 juta kecil 1 nggak? juta kecil Enggak nggak? lah. Gimana? Nah, saya sarankan kalau Dan tadi kita udah singgung sedikit soal investasi. Yang kita bahas hari ini adalah investasi saham yang kemarin sempat heboh, kata Bapak Presiden yang terhormat, Presiden Betul. Prabowo Subianto, Ya. yang menyebut bahwa saham itu sama kayak main judi sebenarnya. Gitu. Kita akan elaborasi itu, kita akan literasi masyarakat. Ya. Kenapa bisa sampai itu disebut judi dan bagaimana itu seharusnya tidak disebut judi sekonyong-konyong gitu. Iya, betul. Nah, Sekonyong-konyong tuh apa ya bahasa Indonesia? sekonyong-konyong tuh sekata-kata. Enggak. Segitulah. Ini Senada cinta bersemi di antara. katanya kan guest kita hari ini itu juara apa Pak? Oh iya, juara 5 vokal grup se-DKI Jakarta. Wah, mari kita sambut Firman Marihot, CDO dari Investasiku. Oke. Wih, apakah betul? saya juga bingung tuh. Dapat kabarnya dari A1 ini Pak. Oh gitu. Pak bener Firman nggak? tuh pernah menjuarai kompetisi vokal grup se-DKI Jakarta. Bukan Firman Marihot kali. Bukan Firman yang lain kayaknya Iya, ya. Firman yang lain kali. Firman yang lagunya Kehilangan kayak. Ada, iya. Ada kan Indonesian Ada, Idol, iya, Indonesian Indonesian Idol. Idol. Iya. Tapi kalau Firman Marihot pernahnya juara apa Pak? Saya pernah juara main catur. Benar. Iya. Main catur Queen of loh. Gambit. Wow, Queen of. Ini King of Gambit berarti. Bener Pak. Betul. Iya. Antar Waktu SMA SMA di sekolah di waktu sekolah. Bukan SMA, SMP. sorry. Ini Oh, apa SMP. kayak SMP. pekan olahraga gitu. Nah, juara antar pekan olahraga, ya, por. Berarti Oh, antar sekolah. Antar sekolah. Antar sekolah. Wow. Iya. Juara berapa Pak waktu itu Pak? Juara 1. Serius? Iya. Sampai sekarang berarti masih main catur. Enggak, kadang nggak ada teman. Oh, bisa. Oh, Jadi pantesan ya. pakai itu aplikasi kan ada tuh. Oh, iya Nah, benar. Oh, iya sekarang benar. sekarang udah nggak perlu Sekarang kan. temen, tinggal pakai Iya, handphone. pantesan strateginya jago. Jago Main catur strategi soalnya. masukin kemana kantongnya Iya, gitu. Jago iya. beliau, benar. Main catur ternyata juara 1 detiker. Kalau Luar biasa. caturnya nggak di digital mungkin jago ini muter-muter pion politik. Iya. Gitu. Nah, tapi berarti nih Mas, apa tuh maksud dari pernyataan orang kecil main saham itu kayak judi sebenarnya? Ya. Apa sih maksudnya itu? Ya, memang itu viral ya. Iya, Itu iya. sangat viral dan itu membuat banyak orang yang biasanya bermain investasi saham. Nah, ada kata main yang kurang tepat memang. Iya. Jadi kalau ada kata saham, investasi saham itu dengan main saham. Nah, memang kalau bicara main ya spekulatif ya, seperti judi ya. Nah, tetapi saya bisa memahami kalau misalnya statement itu pernyataan itu muncul. Iya. Nah, mungkin hari ini kita mau bahas alasan apa sih yang membuat pernyataan tersebut muncul. Iya. Nah, dan kita mau klarifikasi bahwa investasi saham itu tidak sama dengan judi. Nah, Oke, berbeda ya. berbeda. Totally different. Oke. Jadi mungkin kita mau lihat mengapa dikatakan judi. Alasan yang pertama adalah ini karena orang investasi di saham itu minim pengetahuan dan pemahaman. Oke. Jadi banyak orang masuk ke pasar saham ya tanpa dibekali dengan pengetahuan yang cukup. Oke. Nah, jadi mereka membeli saham secara spekulatif. Iya. Jadi tanpa analisa. Nah, ini sama seperti orang bertaruh di meja judi. Oke. Nah, Iya, jadi dia membuat keputusan secara acak tanpa ada dasar logisnya. Aha. Nah, tetapi faktanya investasi saham yang benar ya, itu dia dibuat berdasarkan keputusan tanpa spekulasi, tapi dari keputusan analisa fundamental. Ya. Jadi lihat laporan kinerja perusahaannya, lihat misalnya secara makronya seperti apa, secara regionalnya seperti apa, pengaruh ke sektor industri seperti apa, lalu analisa teknikalnya seperti apa. Jadi kalau yang tadi spekulatif tanpa analisa, tanpa dasar, nah kalau di saham itu ada dasar keputusan yang diambil.
Oke. Nah, tetapi kalau misalnya investasi di saham itu secara spekulatif, ya kalau bicara spekulatif ya judi memang. Ya. Termasuk Tetap- keputusan-keputusan dalam hidup juga kalau spekulatif namanya judi. Judi. Betul Iya, kali. iya. Oh, baik. Betul Mas Ya. Edo. Jadi kalau bicara kita mengambil dalam keputusan hidup kita spekulatif, kita juga Ya. sedang berjudi dengan diri kita. Nah, Iya, jadi iya, tidak iya. betul investasi di saham itu sama dengan judi. Kenapa? Karena kalau judi yang tadi dia bertaruh di meja judi tanpa ada analisa. Ya. Jadi hasilnya itu bergantung pada keberuntungan. Nah, Iya. kalau investasi di saham, hasilnya itu bergantung kepada keputusan, di mana keputusan ini berdasarkan data dan informasi yang akurat. Nah, Oke. itu alasan yang Oke. pertama. Nah, alasan Alasan yang Kedua. kedua. Nah, Ah. alasan yang kedua, mengapa investasi di saham dikatakan judi? Judi, ya. Yang kedua adalah karena ada motivasi cepat kaya. Oh, oke. Nah, banyak orang masuk ke pasar saham, mereka berpikir mereka bisa mendapatkan keberuntungan, Mhm. mendapatkan hasil Ya. sama seperti main judi. Ya. Seperti mereka berjudi misalnya di kasino. Ya. Ya, atau mendapatkan jackpot gitu loh Iya, ya. iya, iya, iya. Jadi mendapatkan keuntungan secara cepat, secara Mhm, singkat. mhm, mhm. Nah, inilah yang membuat orang terjebak di saham-saham gorengan. Oke. Nah, di saham-sahaman gorengan kan begitu kan? Ya. Naiknya cepet, Aha. turunnya cepat. Turunnya cepat. Nah, Oke. faktanya ya investasi saham itu bawa keuntungan yang stabil ya, yang konsisten itu membutuhkan jangka panjang. Bukan Ya. waktu yang pendek. Makanya kalau kita investasi itu ada horizon panjang, pendek itu di pasar uang. Kalau horizon waktunya menengah itu di pendapatan tetap. Kalau horizon panjang itu di saham. Nah, dikatakan panjang itu lebih dari 5 tahun. Nah, jadi faktanya investasi saham itu nggak judi karena untuk mendapatkan keuntungan yang stabil dan konsisten itu butuh waktu jangka panjang, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan strategi jangka panjang. Artinya kita membeli saham-saham yang fundamental bagus, yang kinerjanya akan meningkat sesuai dengan pertumbuhan perusahaan tersebut. Oh, oke. Tapi bukan berarti trader itu juga bisa jadi akhirnya disebut penjudi ya Pak. Kalau tetap mereka menggunakan analisis Iya. fundamental, teknikal, dan ada ilmunya gitu. Betul. Harusnya itu nggak disebut judi Nggak ya? disebut judi. Nah, jadi kurang tepat kalau dikatakan investasi saham itu sama dengan judi. Nah, jadi alasan yang itu banyak orang punya motivasi seperti bermain saham itu, mereka bilang bermain Iya, iya, saham iya. ya, namanya bermain. Namanya main ya. Nah, bukan investasi. Jadi dia ingin untung cepat dalam waktu singkat. Nah, Oh. kayak dia dapat jackpot tuh. Oh iya, jadi salah ya Nah. berarti kalau misalkan main saham buat biar cepet kaya. Itu berarti Nah, salah. Salah. Pendekatannya salah sih sebenarnya kalau buat cepet kaya. Terus itu too good to be true. Hmm. Ya, oh itu too good to be true. Karena Oke. tadi Pak Firman bilang sebenarnya karakteristik investasi di pasar modal itu adalah pendekatan buat jangka panjang Pak ya. Betul. Horizon waktunya jangka panjang. Memang banyak orang yang misalnya flexing atau misalnya kasih tahu, oh ini sekian, naik sekian. Ya. Nah, ini membuat orang, terutama yang pemula, mereka berpikir, aduh, saya ingin nih. Nah, tanpa disadari yang tadi, dia kejebak untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu singkat, masuknya ke saham gorengan. FOMO aja Oh, mereka. FOMO. Nah, Jadi kalau berinvestasi di pasar modal tapi tidak tahu ilmunya, tidak Mhm. tahu apa yang sedang dibeli, kenapa harus beli, Iya. kenapa harus Betul. jual, itu bisa dibilang judi. betul. Karena Baru jatuhnya nggak namanya punya judi. dasar. Betul. Oke, Jadi kayak oke. cap, cip, cup, Oh, kembang, kuncup. Iya, berarti harus ada knowledge-nya ya sebelum Harus ada kita knowledge. Harus ada akhirnya knowledge-nya. berinvestasi. Benar. main Makanya saham kita gitu-gitu. berusaha terus meliterasi masyarakat bersama dengan investasi untuk biar tidak ada lagi penjudi-penjudi di muka bumi ini. Betul, Iya, judi, betul. bye-bye, judi, Iya. bye-bye, gitu Apa ada kalau lagunya. kata Bang Oma, judi itu apa? Haram. Judi itu tidak baik. Hmm. Apalagi? Judi itu, JUDI. judi. Tapi berarti nih untuk kayak pemula gitu, berapa lama biasanya investasi bakalan kelihatan nih Mas? Apa hasilnya? Ya, tergantung tadi ya, tergantung dari saham yang dia beli ya, tergantung dasar yang keputusan yang dia pakai, yang dia gunakan. Nah, tadi ya jadi banyak pemula-pemula ya, mereka masuk.
Nah, mereka tuh yang tadi Mas Edo bilang FOMO. Mhm. Ya, nah Ya. jadi kalau judi ya, judi itu dia berbasis pada keberuntungan. Ya, Ya, betul. jadi dia membeli saham ini sepertinya ini akan naik, Mm-mm. itu kan. Mm-mm. Jadi waktu harganya naik dia beli, Oh, pakai feeling ya, ini pakai feeling, kayaknya insting. Nah, bisa insting. nih, gitu, Jadi ya. dia mengabaikan analisa dan logika. Ah, ah. Nah, jadi naik dia pikir dia beli, logikanya apa nih ya? Nah, dia pikir akan terus naik, ternyata turun. Ketika turun, dia pikir akan naik, dia beli. Ternyata turun lagi, gitu kan? Oh. Nah, jadi dia membeli tanpa ada mengabaikan logika, mengabaikan analisa. Jadi membeli FOMO, ikut-ikutan. Ikut-ikutan Nah, ya. itu jadi kalau judi pada pada keberuntungan, acuannya pada keberuntungan. Nah, kalau investasi di saham yang profesional, dia mengandalkan analisa, dia mengandalkan informasi atau data, logika. Kenapa dia beli saham ini? Prospeknya ke depan seperti apa? Ya. Nah, begitu. Itu Warren Oke. Buffett bisa sampai kaya raya kayak gitu bukan karena dia jago judi ya Pak? Enggak. Emang dia jago analisis, Jago analisisnya. jago menerawang bahwa oh ini bisa, ini tuh bisa. Betul. I see. Betul. Nah, berarti kalau misalkan yang mau mulai nih atau kayak ada orang yang kayak baru banget dan punya sedikit uang untuk diinvestasikan, Mm-mm. investasi yang cocok itu apa nih, Mas? Nah, kalau misalnya dia masih baru ya, kalau misalnya dia masih baru, kita sarankan dia Mhm. punya dulu tabungan. Oke, Ya, punya tabungan dulu penting dana tuh. darurat. Masih baru Dana ya. darurat, oke. Nah, Tabungan tetapi dana ingat, darurat. Nah, tabungan itu kalah dengan inflasi. Betul. Nah, kalau dia agak ragu supaya uangnya tidak kalah dengan inflasi, coba mulai tempatin di reksadana. Nah, Oke, seperti kita pernah reksadana. bahas tuh, kalau reksadana tuh Iya. seperti kita naik bus, ada supirnya, ada fund manajernya. Kita tinggal beli tiket busnya, unit penyertaannya, kita tinggal duduk manis sampai ke tujuan yang kita mau. Dalam hal ini adalah tingkat investasi yang kita mau, return Oh. investasi. Nah, kalau dia ingin lebih aktif, proaktif, nah dia bisa bukan main saham ya, Ya, investasi investasi. saham. Oke. Jadi kalau kata main, saya setuju. Itu spekulatif, erat atau identik dekat dengan yang namanya judi. Jadi, ya. Tapi kalau investasi, lihat nggak lambangnya investasi itu kalau kita googling tuh Ada ininya. Bunga. ada pertimbangan. seperti bibit Tanaman, gitu, ya. tanaman. Tanaman, ya. Kalau tanaman apa? Kita nggak akan cari bibit yang jelek, betul nggak? Betul. Nah, Iya dong. sesudah kita lihat bibit yang bagus, kita tanam, lalu kita siram, kita pupuk, kita awasi setiap hari, ya. Bagaimana pertumbuhannya, kita siram. Seperti itu investasi. Oh. Nah, tapi kalau main, udah lah, gua ambil ya, mudah-mudahan bagus, kalau nggak ini, itu iya, main iya, gitu iya, loh. Pergerakannya iya. ajaib dia, bisa Nah. tiba-tiba besar, bisa tiba-tiba mengecil. Tergantung aja, tergantung mood ya. Nah, tergantung, pokoknya spekulatif. Nah, Ya kalau bagus spekulatif. ya bagus, kalau enggak ya enggak gitu. Iya loh. udah. Nah, Oh gitu ya. Kita bahas iya, dikit iya, soal kemarin Pak Prabowo juga sempat singgung ada kata bandar di situ. Ah, Pak iya. Firman. Ini juga ada ilmunya sebenarnya, ada namanya bandarmologi ya Pak. Iya, Kayak memang betul bahwa ada bandar-bandar di pasar modal itu yang punya duit banyak yang akhirnya bisa membuat market itu cenderung spekulatif gitu Iya. Pak. Mm. Kalau kayak gitu sudah seberapa jauh otoritas dan juga mungkin Bursa Efek Indonesia untuk bisa meminimalisir keberadaan pengaruh dari bandar-bandar ini Pak? iya. Nah, makanya ada kata orang kecil di situ. Ya, yang saya tangkap adalah Pak Prabowo mau memberitahu bahwa bandar ini punya uang besar. Iya. Ya, yang orang kecil ini nggak punya uang besar. Kalau pergerakan harga itu kan digerakin oleh supply demand. Ya, kalau bandar punya uang besar, dia masukin aja dana tuh untuk naikin. Gitu. Ya. Lalu yang orang kecil, yang dana kecil, dia beli di pucuk tuh. Nah, yang bandar besarnya, yang uang, yang itunya keluar. Ya. Nah, hati-hati memang kita bisa melihat saham itu kan begini, ya naik turun. Ayo. Nah, biasanya ya yang modal-modal besar ketika harga naik, dia mulai distribusi istilahnya. Dia mulai jual sedikit-sedikit. Hmm. Nah, yang kecil nih, dana kecil, FOMO. Wah, ini kayaknya naik nih, tertarik nih. Iya, iya. Dia beli. Nah, ini kebalikan nih. Sama kayak ikan dipancing Pak, Betul. ya? Yang retailnya masuk, yang punya uang gedenya, dia mulai jual cicil. Nah, kenapa itu terjadi?
Nah, karena yang uang kecil ini, yang dikatakan tanda kutip orang kecil ini, dia membeli sahamnya karena ikut-ikutan harga naik. Bukan didasarkan oleh fundamental, laporan Iya. kinerja, analisa teknikal, nggak ada dasar, jadi spekulatif. Nah, untuk menjawab yang Mas Edo sampaikan, itu sulit ya kalau misalnya kita melihat ini. Tetapi seharusnya memang lebih ketat dalam hal misalnya perusahaan-perusahaan yang mau IPO. Gak usah Ya. takut Pak sama OJK Pak. Ini otokritik juga buat teman-teman kita yang punya otoritas gitu Iya. terkait ini kan kita berusaha untuk bikin ekosistemnya lebih aman Betul. dan Betul. percaya kan. Iya. Betul. Nah, Apa Pak? jadi saham misalnya mereka-mereka yang IPO ini ya perusahaannya harus benar-benar bagus. Jadi ibaratnya udah dibantu nih di filter sehingga Iya. masyarakat yang pemula mereka tidak terjebak nih untuk memilih saham-saham yang jelek. Iya. Nah, mungkin itu yang filter pertama begitu. Nah, tetapi yang proaktifnya yang harus dimiliki oleh seorang investor adalah bagaimana dia harus yakin dulu nih dengan keputusan yang diambil. Makanya dia tadi nggak boleh minim pengetahuan, tapi dia harus upgrade dia punya pengetahuan sehingga dia tahu apa yang dia beli. Ya, bagaimana kinerja prospeknya ke depan, ya, bagaimana misalnya dengan laporan keuangannya, bagaimana hubungan antara global dengan mikro, ya, yang terkait sektor industri atas saham yang dia pilih, seperti itu. Tapi syarat-syarat itu sudah cukupkah atau masih ada yang harus diperketat lagi untuk yang saat ini? Yang saat ini mungkin itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk pemula jangan masuk ke saham-saham yang nggak liquid atau fundamental jelek. Contoh misalnya saham-saham LQ45, ya, itu kan nilai market cap-nya itu kan puluhan triliun. Satu hari itu triliun. Artinya sulit sekali untuk digoreng. Nah, jadi untuk pemula masuknya ke sana. Jangan cari yang bid offernya itu 1, 2, 3. Ibaratnya kalau di offernya ada 1, 2, 5, 5, 5, dia kucurkan zret langsung naik tuh 10%, 15%. Mungkin biar Detikers juga yang mungkin kemarin belum dengar Pak, apa aja yang biasanya bisa jadi indikator bahwa oh ini fundamentalnya baik Pak, apa yang bisa kita lihat? Nah, yang pertama adalah dia harus memiliki istilahnya fokus on fundamental, ya. Jadi yang pertama kalau kita investasi itu ingat ada katanya kalau orang investasi berapa lama sih break even point-nya? Nah, itu berarti PER. Semakin PER-nya tinggi, ibaratnya untuk balik modalnya makin lama. Semakin PER-nya kecil, balik modalnya cepat. Nah, tetapi hati-hati, lihat PER itu nggak cukup. Karena apa? Karena kita mesti lihat dulu PER di industrinya, di industri sejenis. Itu yang pertama. Untuk melihat PER-nya aja nggak cukup. Karena apa? Di dalamnya tuh nggak kelihatan growth daripada pertumbuhan labanya. Makanya kita mesti lihat yang kedua adalah pertumbuhan labanya dari kuartal ke kuartal atau dari tahun ke tahun. Karena setidaknya dia harus tumbuhnya sama dengan tahun lalu. Jadi growth-nya 0, lebih besar sama dengan 0. Nah, itu yang kedua. Jadi selain dilihat PER-nya, dia lihat juga pertumbuhan labanya. Jangan dilihat PER-nya kecil, tapi pertumbuhan labanya juga ikutan turun. Nah, itu hati-hati. Nah, lalu yang ketiga, nah dia mesti tahu nilai intrinsic value-nya atau nilai wajarnya. Nah, untuk melihat apakah saham ini over value atau murah. Ya, itu. Seperti itu. Kalau dari market cap-nya Pak, kan Pak Firman sempat bilang kalau dia di atas segini biasanya cenderung di bawah segini biasanya cenderung spekulatif. Iya. Kalau saya lebih sarankan carilah saham-saham yang di atas 3 triliun market cap-nya. Nah, ibaratnya apa? Untuk menggoreng saham ini sangat sulit. Nah, begitu. 3 triliun ya. Itu 3 salah triliun. satu parameter yang bisa dilihat Pak. Betul. Pak, kita karena kemarin juga sempat nanyain ke Detikers di media sosial, netizen, kita bacain komen-komen mereka tentang ini Pak. Iya dia. Jadi pertanyaannya di Instagram itu berapa uang yang kamu gunakan untuk pertama kali investasi? Yuk mari kita coba lihat. Ini kalau ada yang jawab miliar, gue minta akun Instagramnya ya, mau kenalan. Hei, nih ada yang jawab pengen tapi nggak tahu strateginya. Gimana kamu caranya? kurang nonton Detik Sore, setiap hari Rabu ada Pak Firman. Banyak rumusnya. Jadi pertanyaan pertama kali investasi kalian harus masuk berapa? Nah, masang tadi jawabnya berapa? pengen tapi nggak tahu. Nah, untuk menjawab ini ada kaitannya pertanyaan dengan yang dia jawab. Oke. Nah, mulailah dari dana kecil.
Dana kecil, oke. Nah, jadi saat ini kalau kita mau investasi saham itu dulu harus minimal sekian puluh juta. Iya. Ya. Kalau sekarang nggak harus. Oh. Tergantung saham yang dia beli. Ya, ibaratnya sekarang bisa 100.000, 500.000 udah bisa. Cuma kalau 100.000 Oke. beli saham apa sih gitu kan? Iya, Nah, jadi beli saham atau investasi saham mulailah dari dana kecil. Tergantung masing-masing dana kecilnya berapa sih. Sesudah dia belajar, ya learning by doing, dia menemukan polanya, yakin, oh mulai pede nih, baru dia tambah modalnya. Nah, baru tambah bertahap modalnya, ya. bertahap. Ya. Nah, untuk di investasiku itu tinggal buka aplikasinya, mau 500.000 bisa, 1 juta bisa, mau 20 juta juga bisa. Oke. Mbak Sheryl tadi bilang 5 juta untuk obligasi ya Pak ya. Nah, kalau obligasi 5 juta per kelipatan 1 juta. Oke, ya. Tuh udah terjawab. Ada lagi, guys? Ya. Coba ada lagi. Next. 1 juta kecil 1 nggak? juta kecil. Enggak lah, Gimana? Nah, saya sarankan kalau untuk yang baru 1 juta bisa. bisa. Oke, 1 juta. Coba aja Cukup dulu Pak ya. Nah. Mulai aja dulu. Ya. Nah, cuma nanti dilihat hasilnya. Jadi returnnya, keuntungannya dibagi dengan modalnya berapa persen. Iya. Nah, begitu. Ketika dia udah ngerasain, wah lumayan juga Iya, ternyata iya. kalau Iya. 1 juta. Kalau dibikin segini berarti bakal segini. Betul. Tiba-tiba hayalan udah sampai dia udah beli mobil apa gitu. Ah. Atau liburan kemana gitu ya. Iya, bertahap lah. Kalau untuk awal 1 juta nggak 1 kecil lah ya juta. Pak ya. Enggak, Iya, enggak. cukup Oke baik ya, ya. cukup Cukup baik. oke. Next, ada lagi kah? Nggak pernah berani masang gituan, Min. Kenapa? Nah. Nggak berani tuh berarti karena kamu belum ngerti ya Pak. Betul. Ya, kenapa nggak berani? Ya, mungkin dia nggak tahu bagaimana sih analisa mitigasi resiko. Nah, karena gini, seperti tadi, mengapa investasi saham dikatakan judi? Karena orang kepikiran kalau dia beli saham itu biasanya dia akan merasakan ada banyak orang yang uangnya hilang atau rugi secara tiba-tiba. Iya. Secara tiba-tiba. Nah, kalau di investasi saham itu kan kayak orang kalau bermain judi udah pasti uangnya langsung habis. Tapi kalau investasi saham itu ada strategi manajemen risiko. Betul. Nah, kita bisa diversifikasi risiko, kita bisa buat strategi cut loss. Jadi ibaratnya uang kita nggak akan hilang secara total. Nah, itu sekali lagi yang membedakan antara saham itu bukan judi. Kalau judi uang bisa hilang Tidak sekaligus akan kembali. Tidak akan kembali. Tapi kalau di saham uang bisa balik lagi. Masih Rugi, ada harapan. Selama fundamentalnya bagus, masih ada harapan untuk dia naik. Nah, jadi untuk menjawab itu harus berani dan jangan takut. Harus Tapi berani, kecuali jangan perusahaannya takut. bangkrut Pak ya. Kecuali perusahaannya bangkrut. Iya. Delisting juga termasuk Pak ya. Betul, Udah, betul. habis deh duit lo kalau kayak gitu. Makanya pinter-pinter. Pinter-pinter. Pilihnya. Makanya Tiap hari nonton, Iya. Market review, Mbak Sheryl akan update itu gimana kondisi market, bagaimana rekomendasi sahamnya, apa yang harus dilepas, apa yang harus dibeli. Betul. Bisa Iya. tanya-tanya ke kita di sini. Aduh, Tenang. ini gue takut kolesterol nih. Soalnya daging semua. Keren. Daging semua. Luar biasa. Oke, terakhir nih, apa yang bisa Mas sampaikan nih buat para pemula yang mau mulai berinvestasi? Nah, yang pertama hati-hati bahwa investasi di saham itu yang benar, bukan main saham. Nabung saham Pak ya. Nah, nabung saham untuk jangka panjang. Ya, kalau untuk trading, investasi ya, tapi nggak boleh kata main. Nah, kalau main itu spekulatif, itu sama dengan judi. Nah, supaya kita dikatakan tidak judi, berarti kita tidak boleh main-main dengan keputusan yang kita buat. Jadi ada dasarnya kita membuat keputusan. Jadi bukan spekulatif. Jadi kita harus tahu secara fundamental bagaimana, secara teknikal gimana dengan misalnya informasi atau datanya akurat atau tidak, gimana prospek bisnis ini ke depan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua harus mulai sejak dini. Ya, jangan takut gagal. Kalaupun misalnya gagal, itu adalah pembelajaran untuk kita lebih maju ke depan. Jadi jangan kapok. Nah, justru mencari solusi bagaimana nih kegagalan, apa sih, kenapa sih bisa gagal? Nah, diperbaiki. Sehingga harapannya bisa menjadi Warren Buffett-nya
Indonesia. Iya, wow, Bisa jadi oke. Firman Marihot yang lainnya. Betul, Nah, betul. Saya juga masih betul. banyak belajar. Ya mari Nah. belajar bersama ya. Benar. Untuk menutup diskusi kita kali ini, Pak Firman akan menutupnya dengan lagu Judi dari Rhoma Irama. Judi. That sounds good. Lanjutin dong Pak. Menjanjikan kemenangan. Judi menjanjikan kekayaan. Apa lanjutannya? Udah abis itu gue gak tahu lagi nadanya gimana. Sebenarnya saya juga Bohong, nggak- bohong, kalaupun kau menang itu awal dari kekalahan. Bohong, bohong, kalaupun kau kaya itu awal dari kemiskinan. Oh itu, tapi cukup bagus ya. Bagus, bagus. Liriknya Bagus, luar biasa. bagus. Lirik Pas lagu nih. Bang Oma tuh bagus-bagus tau. Iya, iya, Bagus, iya, bagus. iya. Ada iya, lagi iya. yang janda muda juga. Bagus lagi. Bagus kayaknya gitu. Tapi pokoknya intinya jangan takut berinvestasi. Iya. Ingat bukan main. Tapi Ya, investasi. Tapi investasi. Nabung. Nabung. Gak pernah ada bukan kata nabung main. tuh judi ya. Iya. Gak Nggak pernah. ada, ya nggak ada dong. Dari otoritas dan juga perusahaannya juga bilangnya nabung saham, bukan main Bukan saham. main saham. Kalau ada yang bilang main saham, udah blacklist aja. Kalau ada platform yang bilang main saham, udah blacklist aja. Iya. Di cancel. Kalau Iya, sekarang kan. SAS itu berarti. Berarti itu Benar, SAS. benar. Benar, setuju. Terima kasih banyak Yes. Pak Firman. Makasih Mas Edo. Rabu Makasih, depan kita Mbak masih Ucu. ketemu tapi ya berarti ya. Tahu, ketemu. Tapi sama saya kayaknya nggak ketemu Pak. Loh, Mas Edo kemana? Kan Rabu iya, depan Rabu udah. depan udah. Udah cuti. Pak. Oh Iya, iya, nggak iya, ketemu iya, lagi iya, berarti iya. kita. Ya udah deh. Sedih. Happy holiday buat Pak Firman Sama-sama juga. Mas Edo, Mbak Eh, Pocut. Juga buat Detikers minggu depan tapi masih ada Detik Sorenya, tetap aman aja. Iya, yang berubah cuma manusia Iya, doang kok. Benar. Detik ada sorenya kok. masih ada ya, Detikers ya. Kita pamit dulu. Udah 2,5 jam kita nemenin Detikers Yes. semua. Besok masih ada lagi tapi sampai Ya. hari Jumat Detikers. Terima kasih sekali lagi. Eduardo Semorangkir pamit. Pocut Kemarau pamit. Pak Firman, pamit. Iya, dan juga seluruh kru yang bertugas pamit. Detikers, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita jumpa lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore hore.